Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah kelas 5A, 5B, dan 5C. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Untuk materi tematik kita pada pagi hari ini yaitu di tema 5I, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3 dengan muatan pembelajaran PPKN, IPS, dan SBDP. Jadi untuk materi pagi hari ini itu digabungkan ya, karena mengingat waktu yang kita miliki hanya tinggal seminggu lagi untuk PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga pada pembelajaran kita pagi hari ini selalu mendapat kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke materi pembelajaran PPKN. Kalian juga bisa menyimak PPKN ini di halaman 89 tema 5I, yaitu tentang mengidentifikasi akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jika kita tidak memiliki semangat persatuan dan kesatuan, akan menimbulkan akibat, yaitu pertama, di lingkungan keluarga, kurangnya kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian suasana rumah menjadi tidak tentram, damai dan aman. Yang ketiga, pekerjaan menjadi sulit dikerjakan karena tidak ada rasa kebersamaan untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Sedangkan di lingkungan sekolah, kurangnya rasa peduli terhadap teman, kemudian memilih-milih teman dan tidak menghargai teman yang berbeda. Yang ketiga, sering mengejek teman sehingga tidak disenangi oleh teman yang lain. Untuk di lingkungan sekolah, yang pertama, kurangnya toleransi dan tenggang rasa antar warga masyarakat. Kemudian yang kedua, mudah terjadinya perpecahan antar masyarakat. Ketiga, kurangnya sikap saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, keamanan dan kebersihan lingkungan tidak terjaga karena kurangnya kebersamaan. Yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara, yaitu berkurangnya rasa cinta tanah air dan perpecahan antar kelompok dan golongan. Kemudian melemahnya sistem pertahanan dan keamanan bangsa akibat ancaman dari dalam dan dari luar. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan pentingnya menjunjung persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama, menjamin hak atau kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Keempat, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Kelima, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Keenam, menjunjung persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat. Kemudian yang ketujuh, mengajak masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya, kalian bisa simak di halaman 95. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, bermain hanya dengan teman sesuku. Kedua, hanya membanggakan budayanya sendiri. Ketiga, menolak hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Kemudian keempat, tidak memiliki toleransi dan sikap saling menghormati antar sesama. Yang kelima, tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengganggu hak orang lain. Kemudian menjelaskan makna hidup rukun, manfaat hidup rukun, akibat jika tidak terjadi kerukunan bermasyarakat. Nah, hidup rukun sendiri adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai antar manusia sehingga tercipta kerukunan. Kemudian ciri-ciri dari hidup rukun. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, saling menghargai dan menghormati antar manusia. Ketiga, senantiasa membina hubungan baik dengan orang lain. Keempat, mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Dan yang kelima, memuji dan memberikan penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Kalian bisa simak di halaman 107. Jika kita sudah menerapkan hidup rukun, maka kita akan memperoleh manfaat. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menciptakan hidup yang aman, damai, dan tenteram. Keempat, tidak mudah goyah akan gangguan yang mengancam persatuan bangsa. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Jika tidak menerapkan hidup rukun, maka akan memperoleh akibat. Yang pertama, kehidupan menjadi tidak aman, damai, dan tentram. Rawan terjadi masalah yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, rawan perpecahan dan perselisihan karena kurangnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi materi PPKN-nya ya. Kemudian muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia itu memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, yaitu yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Kemudian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi ini yaitu pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai sesuatu yang harus dipenuhi sehingga kesejahteraannya pun dapat tercapai. Kalian bisa simak di halaman 91. Kemudian bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Yang pertama, mengakui usaha orang lain dengan memberikan pujian dan penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Yang kedua, membayar sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran yang sudah disepakati. Yang ketiga, memberi kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain untuk membuka usaha ekonomi. Keempat, melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Dan yang kelima, menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Kalian bisa simak di halaman 96 buku tema 5I. Kemudian yang ketiga, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Yaitu kita membahas tentang karya seni rupa daerah. Nah, wayang kulit adalah salah satu contoh karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan.
Motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua macam, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Seni rupa murni, yaitu seni rupa murni merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda hiasan. Contoh karya seni rupa murni yaitu lukisan dan patung. Lukisan merupakan karya seni dua dimensi sedangkan patung merupakan hasil karya seni rupa tiga dimensi. Kemudian yang kedua, seni rupa terapan, yaitu seni rupa terapan merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda pakai yang memiliki nilai fungsi selain memperhatikan unsur keindahan. Contoh karya seni rupa terapan antara lain rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, dan seni kriya. Kemudian ciri-ciri dari seni rupa daerah ya. Ciri-ciri dari karya seni daerah yang pertama merupakan pencerminan dari suatu budaya sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat daerah tersebut. Kemudian merupakan pembeda seni satu tempat dengan tempat yang lain. Ketiga, diciptakan berdasarkan filosofi dan aktivitas kebudayaan di daerah tersebut. Keempat, bersifat statis dan terikat dengan pakem-pakem tertentu. Kelima, bahan yang digunakan merupakan bahan alam berasal dari daerah setempat. Kemudian yang keenam, motif dan corak yang digunakan memiliki makna tertentu dan dipengaruhi kondisi geografis daerah setempat. Kalian bisa simak di halaman 85 dan 86. Fungsi karya seni rupa daerah itu mempunyai dua fungsi, yaitu secara individual dan secara sosial. Secara individual, fungsi karya seni rupa daerah sebagai sarana untuk menuangkan perasaan namun tidak terlepas dari adat istiadat. Sedangkan fungsi sosialnya yang pertama sebagai sarana pelengkap kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua pengingat suatu peristiwa penting. Yang ketiga sarana pembeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang keempat ciri budaya bangsa. Dan yang kelima adalah sarana pendidikan, komunikasi. Nah, kemudian ini adalah contoh dari karya seni rupa daerah. Yang pertama itu adalah karya seni kemasan dari Bali. Kemudian kerajinan wayang kulit dari Jawa, kerajinan ukiran kayu dari Jepara, dan yang terakhir adalah kerajinan kain songket dari Palembang. Bagaimana cara membuat karya seni rupa daerah? Nah, ini adalah membuat karya dengan teknik ikat celup. Ada di halaman 100 ya. Jumputan itu merupakan salah satu cara pemberian motif di atas kain dengan mengisi, melipat, dan mengikat kain dengan cara tertentu. Kemudian mencelupkannya pada larutan zat warna. Batik jumputan disebut juga ikat celup. Jumputan termasuk dalam batik karena proses pewarnaannya menggunakan teknik celup. Motif pada batik jumputan dibuat dengan ikatan benang atau karet gelang yang diikat kuat dan rapat. Kain yang diikat kecil itulah yang disebut jumputan. Teknik jumputan sendiri ada dua, yaitu pertama teknik lipat ikat, kedua teknik lipat jelujur, yaitu kain diberi pola tertentu kemudian dijahit jelujur pada garis gambar. Pada tahap pewarnaan, benang yang rapat akan menghalangi warna masuk ke kain. Contoh pembuatan batik jumputan, ya, perendaman di dalam larutan pewarna. Nah, ini adalah merupakan salah satu tahapan pembuatan batik jumputan. Beberapa teknik membatik. Nah, yang pertama adalah teknik canting. Teknik canting tulis yaitu menghalangi masuknya warna dengan menutupinya menggunakan cairan malam atau lilin melalui alat yang disebut canting. Kemudian yang kedua teknik printing atau cap, yaitu cara pembuatan motif batik dengan menggunakan canting cap
Sedangkan canting cap sendiri merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Kemudian yang ketiga yaitu teknik coletan, membuat batik dengan cara melukis zat berwarna di atas kain. Nah, kalian bisa simak tadi di halaman 107. Ini adalah tugas kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan ditulis pertanyaan dan jawabannya. Baiklah anak-anakku semua, Ibu akhiri pembelajaran materi tema 5I pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.